Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hamdaini dengan NIM 2023143633. Saya dari kelas 2Q dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya mengenai mengembangkan paradigma Qur'ani dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, pertama-tama mari kita membahas apa itu paradigma Qur'ani. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan, sedangkan dalam percakapan sehari-hari, paradigma adalah istilah untuk menunjukkan cara berpikir. Jadi, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Jadi, Al-Quran dijadikan sebagai sumber primer dalam segala segi kehidupan. Nah, selanjutnya adalah apa perbedaan paradigma Qur'ani dan paradigma lainnya? Ada beberapa perbedaan, antara lain adalah aspek asas. Dalam aspek asas, paradigma Qur'ani berasal dari Al-Quran sebagai sumber primer dalam segala segi kehidupan yang memiliki peran penting lainnya sebagai pilar Islam dan otoritas tertinggi dalam persoalan-persoalan spiritual dan etika. Sedangkan paradigma lainnya dapat berasal dari berbagai sumber seperti teori-teori ilmiah, eksperimen, dan metode keilmuan yang sudah dipercaya. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek pengaplikasian. Dalam paradigma Qur'ani dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang benar, yang dapat membawa kemajuan lahir dan batin, sejahtera dunia akhirat, dan rahmat bagi semua alam. Sedangkan paradigma lainnya dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti teologi, hukum, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah aspek pengembangan. Dalam paradigma Qur'ani dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara empiris dan rasional. Sedangkan dalam paradigma lainnya dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti teologi, hukum, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah membangun paradigma Qur'ani. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani? Yaitu dengan mempelajari Al-Quran secara mendalam, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa yang kita pakai sehari-hari. Setelah mempelajari Al-Quran, dilanjutkan dengan melakukan analisis dan pengertian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah kita pelajari tadi. Setelah memahami Al-Quran, maka kita dapat mengembangkan paradigma Qur'ani yang telah dipahami dengan baik. Sesudah paradigma Qur'ani terbangun, maka paradigma Qur'ani dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai tolak ukur benar ataupun salah, baik ataupun buruk, dan indah ataupun jelek. Selanjutnya adalah alasan mengapa Al-Quran dijadikan paradigma. Menurut Kunto Wijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Nah, Al-Quran itu mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Juga mengandung suatu gagasan yang murni yang bersifat metahistoris. Paradigma akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinil dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di bumi. Baiklah, selanjutnya paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern.
Dunia Islam telah masuk ke fase modern. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban Barat, menurut Al-Farouki, kunci sukses dunia Islam berdasarkan pada Al-Quran, yaitu memadukan sistem pendidikan Islam, dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan, yaitu pertama wajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam, selanjutnya islamisasi ilmu-ilmu pengetahuan. Dan untuk mengatasi persoalan metodologi, ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. Prinsip-prinsip paradigma Qur'ani. 1. Unity of Allah. Prinsip ini menyatakan bahwa Allah adalah satu dan tidak ada yang sama dengannya. 2. Unity of creation. Prinsip ini menyatakan bahwa semua yang ada di dunia, termasuk manusia, hewan, dan benda, adalah dari Allah dan memiliki sifat yang sama. 3. Unity of truth and knowledge. Prinsip ini menyatakan bahwa benar-benar dan ilmu adalah satu dan tidak ada yang sama dengannya. Selanjutnya adalah Tauhid al-Rububiyah. Tauhid al-Rububiyah. Prinsip ini menyatakan bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan, yang memiliki hak atas segala sesuatu. Selanjutnya, Al-Farouki menyebutkan juga bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Menguasai disiplin ilmu modern. 2. Menguasai warisan khazanah Islam. 3. Membangun hubungan yang islami bagi setiap bidang kajian. 4. Mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. 5. Mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Menurut pengertian dalam percakapan sehari-hari, paradigma adalah berpikir. Jadi, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau permasalahan berdasarkan Al-Quran. Maka bagi seluruh umat muslim, penting untuk menjaga, mewujudkan, dan mengembangkan paradigma Qur'ani ini. Baiklah, itu saja tugas presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.